Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sharing saham terkait pengalaman saya registrasi di 5 perusahaan vintage yang ada di Indonesia. Misalkan Amarta, Investri, Modalku, Coinworks, dan Dana Syariah. Apa saja perbandingannya plus minus bagi saya yang pemula, nanti akan saya sharing kepada teman-teman. Maka dari itu tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya silakan like, subscribe, and comment di bawah ini. Yang pertama, Amarta. Saya sudah melakukan registrasi di aplikasi vintage pembiayaan atau pendanaan peer-to-peer lending berjudul atau bernama Amarta. Apa saja? Yang pertama, saya akan share mengenai fitur. Menurut saya, fitur Amarta pada aplikasi di Android itu cukup sederhana, ya standar, cuma kekurangannya itu agak lemot. Jadi nggak bisa langsung cepet men-scroll, itu agak lemot. Kemudian yang kedua itu waktu verifikasi. Waktu verifikasi menurut saya paling cepat di antara kelima itu. Tidak usah membutuhkan waktu berjam-jam. Mungkin 15-20 menit langsung diverifikasi via email. Kemudian yang ketiga adalah peminjam. Di sini Amarta fokus pada sektor mikro atau sangat kecil, atau pada sektor ibu-ibu. Jadi usaha-usaha warung, jual kain, toko-toko yang sangat mikro sekali. Itu yang ciri khasnya Amarta. Kemudian yang keempat itu adalah minimal dana. Minimal dana sebagai investor ketika mau investasi itu sesuai dengan yang diajukan si peminjam. Misalkan ibu-ibu si A butuh dana 4 juta untuk pengembangan usaha warung bakso. Berarti kita harus menyediakan 4 juta untuk membiayai peminjam tersebut. Artinya satu peminjam, satu investor. Yang kedua adalah vintage Investri. Menurut saya secara fitur ya, Investri fiturnya di aplikasi itu menarik, kemudian standar, artinya mudah dipahami dan tidak lemot. Kalau kita mau mencari riwayat si peminjam itu bisa cepat, kita scroll ke bawah. Kemudian secara waktu verifikasi, menurut saya dari registrasi sampai verifikasi itu biasanya tidak lebih dari 24 jam. Artinya misalkan hari ini kita registrasi, besok sudah kita verifikasi. Yang ketiga adalah ini, sektor si peminjam. Kalau di Amarta itu kan lebih ke sektor mikro ya, artinya ibu-ibu di kalangan masyarakat paling tingkat bawah. Kalau di Investri ini adalah sekelas PT atau CV. Contoh ya, misalkan si PT A atau CVA itu sudah melakukan kontrak kerjasama di perusahaan besar, misalkan Indomie atau Indofood periklanan. Nah, si PT atau CVA ini kekurangan dana. Kemudian dari dana itu si CV atau PT ini mengajukan ke investor untuk didanai. Nanti ketika sudah dibayar perusahaan yang besar itu atau disebut juga payer, maka dikembalikan lagi ke si investor. Itu jadi nalangi dulu lah istilahnya. Tapi sekelas perusahaan atau CV. Yang keempat adalah minimal pendanaan. Itu minimal 1 juta dan kelipatannya. Yang ketiga adalah vintage Modalku. Dari fitur, saya sangat memberikan poin plus pada fitur Modalku karena satu, menarik, kemudian mudah dipahami dan ada rincian. Jadi ketika kita menjadi investor pemula, membaca itu sangat rinci. Bagus, kalau saya paling bagus recommended di Modalku secara fitur. Kemudian secara verifikator atau registrasi itu menurut saya paling lama, paling ribet. Ya mungkin karena datanya yang diminta tuh harus rinci mungkin, sedetail mungkin sampai ke RT RW dan status pekerjaan. Paling lama sih menurut saya, paling ribet, paling lama lah. Kemudian perusahaannya atau sektornya itu sama, CV atau PT. Biasanya berupa invoice financing atau tagihan invoice biasanya. Kemudian minimal pendanaannya itu 100.000. Jadi teman-teman hanya dengan modal 100.000 atau kelipatan, kita bisa menjadi salah satu investor untuk mendanai atau meminjami PT tersebut. Keempat adalah vintage yang bernama Coinworks. Jadi secara fitur Coinworks ini menurut saya standar ya, standar. Kemudian secara registrasi juga 1 kali 24 jam dan agak ribet juga karena kita harus memberikan data secara rinci sama seperti Modalku. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Dana Syariah atau vintage
dalam segmen syariah ya, pendanaan atau pembiayaan syariah. Di mana secara fitur ini menurut saya menarik ya, standar. Kemudian secara registrasi di sini mudah, cuma awal-awalnya itu kita harus sering mengulangi ya. Terutama kita dalam loginnya memilih username. Biasanya pengalaman saya itu coba beberapa kali, otak-atik username, gagal baru berhasil. Kalau pengalaman saya seperti itu. Kemudian dari minimal pembiayaan itu minimal pembiayaan 1 juta dan kelipatannya. Dan sektornya ini yang khas ya, itu lebih ke sektor pembiayaan pembangunan perumahan atau klaster. Jadi kalau yang lain semua sektor, baik individu, perorangan, PT atau CP, kalau ini ke klaster atau perumahan, khusus perumahan dengan berbasis sistem syariah. Oke teman-teman, silakan bagi teman-teman yang mau terjun ke dunia investasi, terutama ingin mendapatkan imbal hasil, silakan teman-teman cocokkan sesuai dengan resiko dan profil masing-masing. Kalau suka silakan like, subscribe, dan komen di bawah ini. Jangan lupa tonton terus video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.